Halo Bapak Ibu semua guru SMK hebat. Selamat datang di pelatihan Upskilling Reskilling Guru Kejuruan bidang bisnis pariwisata tahun 2025. Untuk kali ini kita masuk ke dalam bidang keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kita membahas tentang topik membuat dokumen elektronik atau lebih terkenal dengan email. Bahasa KBBI-nya adalah surel atau surat elektronik. Oke, kita lanjutkan. Jadi, dalam memproduksi dokumen elektronik ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan piranti lunak, mengenali menu, format alamat email, dan konfigurasi sederhana. Baik membuka, mengambil, membaca, membuat, mengirim, dan menyimpan dokumen elektronik atau email. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu dalam membuat atau memproduksi dokumen elektronik ini ada beberapa elemen kompetensi yang akan Bapak Ibu pelajari dan akan dikuasai, diantaranya mempersiapkan piranti lunak, yang kedua mengenali menu, format alamat email, dan konfigurasi sederhana, yang ketiga membuka, mengambil, membaca, membuat, dan mengirim dokumen elektronik atau email, dan yang keempat menyimpan dokumen elektronik. Selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan. Jadi setelah mengikuti topik ini atau pelatihan ini, bahwa peserta atau Bapak Ibu guru dapat mampu melakukan sistem operasional alat pengolah data dan angka, kemudian dasar surat dan dokumen untuk korespondensi, kemampuan mengakses dokumen elektronik, kemampuan mengunduh dokumen, kemampuan menggunakan piranti lunak, dan juga kemampuan menggunakan media elektroniknya. Dari pengetahuan dan keterampilan tersebut, ada sikap kerja yang harus selalu melekat dalam seorang administratif assistant, di antaranya adalah teliti dalam membuat dokumen elektronik sesuai dengan topik yang dibahas, kemudian cermat dalam membuat dokumen, dan komunikatif dalam membuat dokumen elektronik. Jadi teliti, cermat, dan komunikatif. Selanjutnya, apa sih manfaat email dalam administrasi perkantoran atau surat elektronik? Yang pertama, efisiensi komunikasi. Jadi mengirim pesannya lebih cepat dan pasti lebih efektif karena dibanding surat fisik ya yang perlu door to door atau person to person, tapi kalau yang ini lebih efisien. Kemudian ada yang kedua, dokumentasi digital. Jadi semua pesan tersimpan dalam satu cloud atau file digital dan bisa diakses kapan saja. Tidak bertumpuk atau tercecer ataupun ada di lemari mana. Kemudian kemudahan distribusi. Jadi dalam email ini Bapak Ibu dapat mengirim satu email dengan penerima beberapa orang sekaligus, atau bisa juga dengan broadcast email. Yang keempat, menghemat biaya. Jadi tidak perlu memerlukan kertas atau paperless atau juga menggunakan ongkos pengiriman. Selanjutnya, profesionalisme. Jadi email ini juga merupakan jati diri ataupun juga bisa meningkatkan kredibilitas dari perusahaan apabila pengelolaan emailnya sangat baik dan efisien. Selanjutnya, dari tadi bagaimana cara membuat, memproduksi, di sini juga ada etika dalam mengirim email. Ya, beberapanya antara lain adalah gunakan bahasa yang sopan dan profesional, karena ini adalah merupakan surat resmi dan sebagai pintu dari perusahaan Bapak Ibu. Kalau komunikasinya bagus, kredibilitasnya pun akan bagus. Kemudian hindari penggunaan huruf kapital yang seluruhnya terkesan berteriak atau caps lock ya. Bahasa anak sekarang caps lock jebol. Kemudian pastikan tidak ada kesalahan ejaan dan tata bahasa atau typo. Gunakan subjek yang jelas dan sesuai dengan email. Dan periksa kembali sebelum mengirim atau untuk menghindari kesalahan. Jadi proofread, periksa lagi. Karena kalau sudah terkirim, nah ini yang agak repot. Oke Bapak Ibu, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa email adalah alat komunikasi yang penting dalam administrasi perkantoran yang memungkinkan pengiriman pesan dan dokumen secara tepat, cepat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Memahami cara menggunakan email dengan benar, mulai dari membuat, mengirim, membaca, hingga menyimpan email, merupakan keterampilan esensial dalam dunia kerja. Dengan begitu,
dengan mengikuti etika berkomunikasi. Jadi ditambahkan etika berkomunikasi yang baik melalui email, profesionalisme dalam pekerjaan dapat terjaga dan juga meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu pengantar dari kami. Selamat belajar, selamat berdiskusi, dan selamat berkolaborasi. Mudah-mudahan pelatihan ini dapat berdampak kepada Bapak Ibu guru dan juga terdampak kepada siswanya. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon undur diri, pamit. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.